Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Oke, pengertian demokrasi: seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, satu, demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Oke, berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan semakin kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Oke, prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 7. Ialah menjamin tegaknya keadilan. Kemudian menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki struktur demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan umum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
Penerapan demokrasi Pancasila. A. Prinsip demokrasi di Indonesia. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD. D. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal third, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadaan formal dan berpura-pura. Tiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah atau hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia yang seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menentukan hukum yang seadil-adilnya, di mana pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat bukti, atau petitumnya. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi atau kabupaten kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan serta urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula
hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Oke, next B. Periodisasi perkembangan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki perkembangan dari tiap periode dengan pemimpin yang berbeda pula. Dalam perwujudannya, Pancasila selalu mengalami pasang surut. Oke, pada kali ini kita akan membahas penerapan Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Kita akan membaginya menjadi 3 rentang waktu, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Oke, kita mulai dari Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu 1945 sampai 1950, lalu periode 1950 sampai 1959, serta periode 1959 sampai 1966. Oke, di tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Kemudian di tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, pada periode tahun 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peranan militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke, Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden, menggantikan pendahulunya Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu, kekacauan pada saat itu adalah G30 SPKI. Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. Yang kedua, pemilu, lalu pembinaan, pendidikan, pelaksanaan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. 4. Pemerataan pembangunan. 5. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Diantaranya adalah maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu hak menyatakan pendapat yang dibatasi, peran ganda atau dui fungsi ABRI. Oke, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah menjabat menjadi presiden selama kurang lebih 30 tahun. Dengan demikian berakhir pula lah masa Orde Baru. Oke, next. Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang.
Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Jadi pada tahun 1998 ketika Soeharto menjadi presiden, wakilnya adalah Bapak B.J. Habibie. Oke, next. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu: 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dengan rekonstruksi perekonomian nasional. 3. Mereformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. 5. Menyelesaikan masalah di fungsi ABRI. 6. Mereformasi di bidang hukum. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan yang baru. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bermasalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi oleh pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka hukum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Lalu, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Jadi yang mendapat BLT adalah fakir miskin. Jadi kalau ada orang kaya yang dapat BLT, mereka bukan kaya tapi mereka fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dalam program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Next, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Tapi untuk sekarang nggak usah kumpul-kumpul karena pandemi COVID-19. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Sekali lagi dipahami, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, astaga, lewat kereta. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau aturan hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah, tidak main hakim sendiri.
4. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 5. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Artinya kalau ada pemilu ikutlah, gak usah golput. Oke, next. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah, bukan dengan kepala yang panas. Next, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Oke, next. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Oke, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Next, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Next, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Next, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Oke, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Oke, sekian pembahasan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau komen yang membangun supaya demokratis. Oke, see you next time.